Dengan atap tinggi yang ikonik dan ukiran kayu yang menawan, Rumah Joglo tidak hanya mewakili keindahan visual tetapi juga menyimpan rahasia misteri yang tidak dapat diungkap dengan mata telanjang. Rumah Joglo yang terletak di Cijeruk dikenal oleh warga sekitar sebagai rumah yang mencekam. Bagaimana tidak, banyaknya penampakan yang sering diperlihatkan oleh sosok kembar berbaju putih hingga sosok ribuan mata yang memantau setiap aktivitas warga setempat. Gangguan pun kerap terjadi bagi para pendatang yang sedang memancing dengan adanya penampakan sosok siluman bertanduk yang tidak hanya mengganggu namun juga mengancam hingga mencelakai mereka yang melihatnya. Konon, tak jauh dari rumah tersebut pernah ditemukan mayat seorang wanita tanpa identitas. Hingga kini sosok yang selalu menampakkan diri tersebut diduga merupakan sosok korban wanita yang masih terus terdengar suara tangisannya dan meminta tolong kepada setiap warga yang melintas. Untuk membuktikan keberadaan sosok astral dan mitos di lokasi ini, kami pun mulai dengan melakukan uji berani. Hawa di sini cukup panas, padahal ini kondisinya lagi hujan. La ilaha illallah. Di belakang saya percis, barusan ada orang lewat. Nggak ada, karena Nggak ada, di monitor di nggak ada monitor apapun. nggak ada apa-apa. Orang lewat, sekelebat, putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam rumah kayak ada orang ngelempar barang gitu. Allahu Akbar. Ada bayangan putih. La ilaha illallah. Percis banget bayangan di sini. Dalam sini. Dalam sini ada suara orang nangis. Kedengeran banget kan? Dan lagi-lagi berarti gangguan yang cukup ekstrim itu berasal dari dalam ya. Betul banget Pas ya. Wah, aku nggak kebayang sih apa yang bakal kita temuin pada saat penelusuran nanti di dalam villa ini. Dalam sini. Dalam sini. Bayangan jelas banget tadi. Putih, tinggi, gede. Percis di depan saya banget. Ada orang. Gede. Di sini. Percis di depan saya banget. Suara masih terdengar dalam. Kayak suara macan kayak gitu. Suara rauman berarti ya. Itu nggak dengar apa-apa. Iya, di monitor Nggak nggak masuk di masuk monitor. apa-apa sih. Astagfirullahaladzim. Bayangannya nampak jelas banget. Orang lewat cepet banget. Astagfirullahaladzim. Sumpah ini aku nggak kebayang sih apa yang bakal kita temuin, sosok apa yang bakal kita ajak komunikasi pada saat kita penelusuran nanti. Di dalam masih terdengar suara nangis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah. Allah Akbar. Di dalam. Udah nyerah ya. Udah nggak bisa. Ya udah yuk, kita jemput yuk. Kita jemput. Astagfirullahaladzim. Jelas banget barusan. Ya, tenangin dulu Mas Ruby. Oke Mas Ruby, itu kayaknya banyak banget gangguannya. Itu gangguan apa aja Mas Ruby? Di dalam sini jelas banget. Jelas banget. Ada orang tinggi, putih. Dengan tinggi putih. Dalam sini nih, jelas.
dalam. Dia tuh sampai kayak ke atas gitu, jadi dia meninggi gitu. Meninggi banget ya. Terus yang besar itu di mana, Mas Ruby? Yang besar hitam di sono. Besar hitam. Besar hitam. Percis depan saya banget. Itu dia ngapain? Emang mantau Kak Ruby aja kah atau? Dia cuman berdiri doang. Berdiri kayak gini udah. Oh, berarti kayak mantau aja ya. Terus suara-suara yang Mas Ruby denger itu dari mana aja? Di sini jelas banget suara macan, kayak orang nangis, orang geret-geret. Oke, Mas Ruby terima kasih sudah mengikut. Cuma mungkin dinetralin sambil jalan ya. Mari Mas Ruby. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini dan sekarang kita sudah bersama sahabat uji berani kedua kita pada malam hari ini. Sebelumnya di tangan Kanela sudah ada lonceng, jika merasa tidak dapat melanjutkan uji berani bisa dibunyikan loncengnya ya. Dan misi Kanela pada malam hari ini adalah untuk menceritakan apa yang Kanela alami serta yang Kanela rasakan. Sekali lagi, saya mau tanya sama Kanela, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Ya, permisi. Permisi, saya tidak mau mengganggu. Permisi. Sebelah saya ada dapur. Astagfirullah. Ada suara. Sebelah saya ada dapur. Astagfirullah. Ada suara. Sebelah saya ada dapur. Astagfirullah. Ada suara. Sebelah saya ada dapur. Astagfirullah. Saya mendengar ada suara. Kayak ada pecah, padahal nggak ada piring ya di sana, nggak ada apapun kan? Ada suara. Astagfirullah. Kayak dentuman sih lebih tepatnya. Iya, kayak lemparan benda gitu ya. Sebelah kanan saya ada sosok hitam. Sebelah kanan saya di ruangan kamar ada sosok hitam. Permisi. Saya tidak mau mengganggu. Ada suara. Maaf, saya tidak mengganggu. Ada suara menangis. Saya tidak mau mengganggu. Ada suara menangis. Maaf, saya tidak mengganggu. Di atas, di belakang saya melihat sosok putih. Di atas Di atas sih tepat di toilet. toilet Iya, tuh dalam atasnya toilet tuh. dia ngeliat sosok putih di atas. Ada bayangan di sebelah kiri saya. Seluruh tubuh saya sudah merasa merinding. Astagfirullah. Ada suara di jendela kamar. Saya merasa ada suara. Saya mendengar. Saya melihat sosok putih di sebelah kiri saya. Maaf, permisi, saya tidak mengganggu. Maaf, permisi. Maaf, saya tidak mengganggu. Di jendela dapur, tadi saya melihat ada sosok bayangan lewat. Astagfirullah. Permisi, saya tidak mengganggu. Astagfirullah. Saya tidak mengganggu, permisi. Saya tidak mengganggu. Tapi Om Asep Kurniawan, ini apakah masih harus dilanjutkan uji berani karena emang gangguannya udah intens banget kan? Atau Iya. kita Kita jemput jemput aja? aja. Takutnya juga terjadi Takutnya ada apa-apa. apa-apa sih. Betul ya, takutnya nanti terjadi apa-apa karena kelihatannya sih udah ini ya. Dari semua sisi ya. Udah ada gangguan. banyak dari berbagai arah ini. Yang udah sih. Berarti kita jemput aja nih Om Asep Kurniawan ya? Iya. Oke. Yuk. Yuk. Maaf, saya tidak mengganggu, permisi.
Saya merinding, ada langkah kaki. Saya merasa ada langkah kaki. Mendengar langkah kaki. Saya mendengar langkah kaki. Aman kan Nela? Oke, Kanela, sebentar. Tenangin dulu. Kanela. Oke, Kanela tadi kan kayaknya ngelihat banyak banget penampakan nih. Itu dari mana aja, Kanela? Di sebelah kamar, di luar jendela, saya melihat sosok hitam tinggi. Dan saya melihat ada sosok perempuan berambut putih. Banyak ganggunya suara-suara jatuh. Terus bayangan-bayangan hitam yang Kanela bilang lihat di atas itu di mana aja? Saya melihat di sebelah sini. Belakang lu? Iya, Di sini. di belakang atas. Kan tadi juga kita lihat gangguannya intens banget ya, Kak Iya. Priscil Kananda. Oke, Kanela terima kasih karena sudah mau ikut uji berani. Cuma dinetralin sambil jalan ya, Kak Priscil Kananda. Ya, makasih. Yuk, mari Kanela. Oke, Kak Priscil Kananda. Ya. Sekarang kan berarti kita sudah berada tepat di depan villa ini ya. Ya. Dan dari uji berani, kan Kananda sama Kak Priscil bilang kalau banyaknya gangguan yang ada itu dari makhluk sekitar bahkan Iya, ya. betul banget Pak. Nah sekarang ini Kananda dan Kak Frisly udah bertemu sosok-sosok yang pada saat uji berani itu mengganggu atau malah melihat sosok lain nih? Kalau untuk sosok-sosok itu sejauh ini emang ada Fasya. Itu dia di dalam. Dan di sekeliling villa ini saya mendapatkan hawa yang dimana hawa itu hawa yang negatif. Mungkin bisa juga bisa mengetahui juga ya. Fis? Iya, aku juga ngerasain hal yang sama. Aku juga ngerasa hawa yang panas. Tapi kalau kalian perhatiin, di sini ada 2 pohon Ya. yang seolah seperti gerbang masuk. Dan sebenarnya kalau secara pandangan gaibnya, ini merupakan batasan Fasya. Kenapa tadi pada saat adanya sahabat uji berani kita, dia tuh kalau ngelihat ke arah sini, dia ngerasa gangguannya cuma berhenti di situ, nggak mendekat. Tapi ketika di dalam villa, dia bilang kalau sosoknya itu kayak Mendekat. muncul, Muncul, suaranya ya. di sampingnya. Iya betul. Itu kan beda banget ya. Ternyata ini memang batasan antara makhluk yang ada di luar dan mereka yang ada di dalam. Dan kayaknya juga menurutku ya dominannya rata-rata makhluk-makhluk yang saat ini ada, mereka yang seperti seolah mencari perhatian kita, sosok-sosok perempuan yang biasanya ada di pohon, terbang memakai baju putih itu memang ada. Ada di sekitaran sini Iya. ya. Tapi Kak Frisly soal pembatas ini sendiri kok bisa ada? Memang tiba-tiba muncul atau ada yang bikin atau gimana gitu maksudnya bisa ada batasan seperti ini? Aku ngerasa kenapa adanya batasan ini karena sepertinya ada aktivitas manusia. Tapi jujur aku belum tahu seperti apa. Cuma menurutku kalau ada batasan penghubung kayak gini kayaknya jauh lebih negatif aktivitas di dalam villa. Oke, ya udah kita mau mendekat lagi. Oke. Ya. Misi, assalamualaikum. Akankah tim deg-degan berhasil menguak fenomena gangguan-gangguan yang sering terjadi? Kami pun mencoba menuju titik penelusuran pertama di area lokasi uji berani. Oke, berarti ini kan kita sudah ada di pekarangan rumahnya ya. Tapi mungkin sebelum kita membahas lebih dalam tentang villa ini, aku sedikit penasaran sama ini sih. Ini tuh apa, toilet ya? Bukan, ini ada sumur. Gudang ya? Hah? Sama toilet. Sumur dan Sama juga toilet kan ya? toilet ya. Ah, Cuma kalau tadi kamu bilang kamu tertarik, bener Fasya. Kenapa? Karena saat ini di atas papan atas sumur ini itu ada sosok perempuan yang mungkin dari tadi juga mengganggu sahabat uji berani ya, sosok perempuan. Tadi kan sahabat uji berani juga bilang kalau mendengar suara tangisan, Iya, benar-benar. bahkan melihat adanya rambut panjang Dan sosok wanita berbaju putih. berambut putih. Betul. Persis banget saat ini memang ada sosok itu Fasya. Dan sebenarnya kenapa rambut putih itu lebih ke dia bukan orang pribumi. Jadi malah emang dengan perawakannya yang hidungnya mancung, wajahnya pucat pasi, terus juga rambutnya yang putih, memakai baju tuh kayak baju tidur, pakaian Baju tidur pakaian tidur. putih gitu, ada rendanya. Dan saat ini dia sih
terlihat kalau memiliki aura pekat terhadap sumur ini ya. Mungkin dia adalah sosok penjaga sumur ini. Cuma seringkali ketika ada yang mungkin lewat sini atau adanya aktivitas di sini, dia senang banget ngeganggu dan membuat orang tertarik untuk masuk ke dalam. Di sini saya pernah lihat ada 2 sosok wanita, rambutnya panjang. Dia sering berkeliaran di area sini. Kalau yang aku lihat, kalau tujuan untuk menyakiti, negatif, itu bukan tujuan utama dia. Tapi kayak yang tadi dialamin sama sahabat Uji Berani, lemparan. Gangguan. Kenapa? Astagfirullahaladzim. 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 Tapi Kak Frisly mungkin pertanyaan terakhir untuk sosok ini sendiri tuh asalnya dari mana? Memang dia sudah ada di sini, astagfirullah. 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 Dari dalam sini? Nggak Kan bisa, ada mata di dalam sana. Kita harus Oh, lewat iya. depan tadi. Dari dalam sini? Nggak Kan bisa, kita ada mata di dalam sana. Kita harus Oh, lewat iya. depan tadi. Benturan yang terjadi terus-menerus seolah memanggil tim untuk segera ke area sumber suara tersebut. Tim pun memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bunyian-bunyian itu asalnya itu sebenarnya ada di sini, Visi. Dari dalam ruangan ini. Iya. Dengan dia, nih, bunyinya itu kayak gini. Iya benar, kayak Bunyinya kayak gini. jendela yang ditutup atau dibuka. Tapi kan Anda sama Kak Frisly di ruangan ini sendiri udah ngelihat sosoknya kah? Kalau untuk sosok, saya belum lihat ya pas saya. Tapi saya udah hawa yang panas itu makin panas lagi. Makin panas Makin lagi. panas lagi, nggak tahu kenapa ya. Sempet ada yang melakukan hal, ini adanya di sebelah sini. Kenapa? Sempet ada yang melakukan hal negatif sih. Hal negatifnya itu seperti apa kan Anda? Coba saya mesti kesana sih pas ya. Iya. Jadi saya mendapatkan flashback sedikit visual visi yang dimana ada 2 pemuda yang datang ke sini. Pemuda tapi bukan setengah tua lah ya. Datang ke sini untuk meminta angka yang biasa kita kenal togel. Oh, astagfirullahaladzim. Dia menghadapnya itu. Jadi dia menghadapnya gini, Mas ya. Mengarah ke sana. Ke sana. Menghadap ke sana, dia menyediakan sajian dan dia meminta sesuatu yang dimana sesuatunya itu adalah angka. Berupa angka. Ya. Tapi ada timbal baliknya. Timbal balik? Maksudnya? Ada satu makhluk, saya masih belum mendapatkan sosoknya ya. Tapi saya mendapatkan resi dunia yang dimana dia kayak meminta hewan untuk dijadikan sajian pergantian pada saat 4 angka itu dikasih. Di waktu itu memang sering ya, mungkin mereka itu mencoba gitu berhubungan dengan rumah kosong ya, keadaan situasi seperti ini mungkin dicoba untuk itu mencari nomor itu Pak. Mungkin mereka bertemu dengan yang gaib di sini lalu memberikan perjanjian lah, kalau perjanjian itu ya. Ya kalau seandainya dapat dia minta salah satu korban. Aku sih jujur aku malah dapat aktivitas banyak kayak tadi Iya. sahabat Uji Berani kita kan juga posisinya di sana. Iya, bahkan melihat ke arah sana dan melihat katanya ada sosok di Iya, sana. makanya aku sih ngerasa kalau makhluk itu emang mungkin merasa bahwa menguasai tempat ini. Jadi kalau tadi kita dibawa ke kamar, terus juga ada dapur kan ya? Iya. Ada dapur. Nah,
Kenapa tadi sahabat Uji Berani juga bilang lihat sosok, mendengar suara itu dari sini? Karena kayaknya aktivitasnya itu biasanya kalau ada yang datang, itu emang benar katakan Anda posisinya di sana Fasya. Tapi kalau misalnya datang tuh udah pasti makhluknya itu memantau dari sini. Gak tahu kenapa tapi residu energi yang aku dapetin itu memang dari arah sini. Ini tuh besar banget rasanya, kayak panas, hawa yang kurang enak. Terus juga kenapa tadi sahabat Uji Berani kita kan kita taruh di sini tapi posisinya dapat gangguan dari kamar, terus juga dapat gangguan dari toilet. Betul. Karena memang ini tuh astagfirullahaladzim Fasya. Fasya, Kenapa? Aku kesandung. Ini apa? Fasya ngapain? Aduh. Aku tuh entah kenapa salfok malah ke beberapa miniatur yang ada di belakang sana loh. Ya udah nggak apa-apa, nggak sengaja. Iya nggak apa-apa, nggak sengaja ya. Aduh maaf banget, maaf Geser banget. aja. Takut kena, udah nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, cuma tadi agak kesandung dan ini masih ada loh miniaturnya. Iya. Ada 3 buah. Nggak apa-apa. Biarin, maksudnya. Kenapa kak? Kenapa? Anda? Aku ngeliat kayak sekelebatan, bayangan hitam dengan tubuh manusia, tapi tingginya lebih atap ini. Kamu lihat di depan. Di depan Berarti sekelebatan. itu yang tadi kita bahas di monitor dong. Yang dilihat oleh sahabat Uji Berani itu maksudnya atau Kemungkinan iya, soalnya dia di depan persis kita ini. Itu bayangannya tuh kayak apa ya, sekelebatan gitu. kayak lewat gitu? Lewat. Pelan-pelan. Awas hati-hati kan Anda licin. Pelan-pelan kak. Ini kita nggak kelihatan, pelan-pelan. Itu dia. Kananda, Pelan-pelan Kananda. Agar tidak kehilangan jejak dan Ananda bergegas mendekati sosok yang dilihatnya. Tim pun mengikutinya. Akankah tim bisa memperoleh informasi dari sosok tersebut? Tadi sempat saya pada saat di villa, saya mencoba untuk scanning. Saya melihat sosoknya itu ada di sini, Fas ya. Ada di sini dan tiba-tiba pada saat saya untuk ngajak komunikasi dia menghilang. Dan yang anehnya, saya mencium bau amis yang dimana amis itu ditimbulkan kayak bau bangkai. Bau bangkai? Iya, bau bangkai. Kak Frisly juga nyium itu atau? Aku nggak nyium itu Fasya, tapi keberadaan dari si makhluk itu dan kepekatan yang dia timbulkan itu benar adanya. Dan memang benar ada di sekitar sini. Karena emang ini jujur walaupun kita di tempat terbuka, pengap. Iya. Aku ngerasain pengap sih ini di sini. Saya minta night vision dulu, Fas ya. Ya baik tim, tolong Oke. matikan lampunya. Oke, Kananda mau memastikan lagi dari apa yang dia dapetin. Dan baunya itu berasal dari mana ya? Sosoknya tuh emang gampang banget berpindah. Gampang banget berpindah tempat Fasya. Jadi kayaknya dia tuh sadar kita lagi mencari dia, memantau. Cuma nggak tahu nih apa yang dia lakuin ke Kananda. Awas Kananda, hati-hati. Awas hati-hati Kananda. Kak, Kananda, awas hati-hati. aman? Auzubillah. Kenapa Kananda? Di depan saya, Hah? bau amis itu ternyata ada di sini, Fas ya. Bau amis berasal dari situ. Awas Kananda, awas hati-hati. Dari bawah tanah, Kak. Dalam tanah ini, entah ini apa. Coba bantu saya untuk... Ini boleh nyalain lampu dulu nggak Kananda? Boleh. Tim tolong nyalakan lampu lagi. Apa yang sebenarnya tertanam di tempat tersebut hingga membuat Den Ananda merasa terusik dan penasaran. Aura yang ditimbulkan pun mencekam. Saya nggak berisik.
Allah, Mas. Awas Kananda, awas. Apa? Itu apaan? Itu apaan Kananda? Hah? Itu apaan? Sumpah itu apaan? Apa itu, Kak? Tuh. Hati-hati Kananda, pelan-pelan. Allah, Mas. Wisnu Muhammad. Apa ini? Itu apaan? Aduh, ini aku males nih, sumpah. Pelan-pelan. Apaan sih? Bau banget. Kak, Ih, Apaan sih itu? Apaan sih? gak tahu apa sih? Bau apa, Kak? Astagfirullahaladzim. Sumpah aku males banget, sumpah. Itu pala kambing loh. Tim, Ini pala kambing loh. tunggu deh. Nah. Kakak tadi bilang juga apa ketika ada yang makhluk itu memberikan nomor berhasil, maka ada sesuatu yang ditukarkan. Yang harus dibayarkan itu maksudnya apa? Pesugihan kan Anda? bukan pesugihan, Pas ya. Terus? Pesugihan itu lebih ke nyawa manusia ya. Nah, tapi ini adalah suatu perjanjian yang dimana dia akan dikasih apa yang dia minta, tapi dia mesti untuk Menukarkan atau memberikan. ya, Memberi sajian. imbalan gitu ya, Sajian. Nah, contohnya ini. Ini sebetulnya ditanam itu bukan yang untuk menjadikan sajian ya, Pak saya. Terus? Kalau pandangan saya, ini dia ingin menghilangkan jejak. Maksudnya? Jejak supaya tidak ketahuan sama penduduk-penduduk sini bahwa ada yang melakukan hal-hal negatif itu, Pak ya. Meminta-minta Iya. gitu. Iya. Kenapa kan Anda? Kananda pelan-pelan. Kenapa kan Anda? Ada sosok hitam dengan kepala kambing. Kepala kambing. Iya, Pas banget. itu. Kamu juga lihat visi kan? Iya. Di mana? Itu ngedekat. Dia Ngedekat. malah muncul setelah mungkin ini malah kakak bongkar. Iya. Tiba-tiba dia muncul. Maksudnya aku nggak ngerti deh. Tiba-tiba dia sosok itu muncul dan ini Fas ya, ternyata sosok ini adalah sosok yang sekilas kita lihat di villa itu. Itu dia kenapa sahabat uji berani dan kita tadi ngeliat di monitor juga hanya bayangan hitam dan Iya. kita nggak ada ngeliat Secara wajahnya. persis, Betul, iya, betul banget, bentuknya betul. Secara persis. Berarti ini dia sosoknya. Iya. Mana dia? Awas, hati-hati kan Anda ajak komunikasi baik-baik aja, Ini- sumpah. ini tolong. Sumpah ini bahaya. Kenapa kan Anda? Tim tolong di ini dulu. Tim, Tim, tolong diambil bantu aja, di dibawa. Tim, ya. Tim, tolong Dibawa. Kak Rizky. Diamanin dulu Iya, aja. tolong diamanin nih. Aduh, aku males banget nih ya. Deal sama hal-hal kayak gini nih. Pelan-pelan, Kak. Ajak komunikasi baik-baik aja kan Anda. Awas kan Anda. Dia ngasih vision ke saya. Hah? Dia nggak mau diajak komunikasi baik sama saya. Hah? Dia menghilang ke sana. Dia ngasih vision ke saya, kamu kenapa mengganggu yang sudah ditanam sama dua pemuda itu di sini. Nah, pandangan saya adalah ini dia. Saya mengacak-acak hal ini yang dimana sosok yang tadi dengan kepala kambing itu tidak suka Pas ya. Saya coba pengen ke sana. Bentar kan Anda. Aduh, sumpah Kenapa? jangan. Itu sungai, itu langsung sungai. Coba mungkin sekarang aku telepon teman aku aja, aku tanya mungkin jalan lain ya. Sebentar. Duh, nggak diangkat kan Anda? Nggak diangkat. Kan Anda, awas. Jangan itu sungai. Kan Anda mending. Kan Anda. Mending kita cari jalan lagi aja ke arah sana, mungkin ada jalan menuju ke sana. Iya.
Cuma kita pastiin jalannya aman. Jangan lewat sini, ini sungai, ayo, ini ayo. sungai. Ke Dan arah mana tadi- Kak Frisly? Aku ngelihat ada anak-anak kecil, Fasya. Hah? Anak kecil? Iya. Hei, Kisi, tunggu. Kenapa kan Anda? Awas, awas, Kan Anda, hati-hati, kan Anda, hati-hati, pelan-pelan, Kan Anda. Kak. Aduh. Awas. Sumpah, hati-hati kan Anda. Ini deras Kan Anda. banget, ini deras banget. Kenapa kan Anda? Sosok ini adalah sosok yang tadi kita temui, Pas ya. Sosok yang Visi. kita temuin. Sosok Sosok dengan kepala laki-laki, kepala kepala kambing. kambing. Dengan tubuh ada bulu hitamnya. Taunya dia tempatnya itu ada di sini, Pas ya. Di bawah jembatan ini. Dulu saya pernah mancing malam-malam, terus ada yang nelpon saya, tetangga saya, karena ada yang nyariin, katanya dicariin. Terus pas lagi beres-beres, pas diangkat itu, ternyata bukan ikan. Itu kayak rambut-rambut panjang gitu. Terus kok bisa ada di villa yang tadi? Kan Anda kok bisa ke sana? Maksudnya gimana? Kalau emang dia tempatnya di sini, kenapa dia bisa sampai ke sana? Oh, hati-hati. Licin. Pelan-pelan, Kak. Aku cuma takut Iya, tujuan jangan. dia tuh celakain. Jangan, kita jangan ke sana. Jadi dia bilang gini, asal saya tepatnya ada di depan kamu, di sini, Pas ya. Ada di sini. Di sini. Kenapa dia bisa sampai ke villa itu, Pas ya? Hah? Dia itu merasa keusik atau ditantang yang dimana dengan persembahan kepala kambing itu dia kayak, lu kok nantang gua? Oh, dikarenakan sosok ini memang berkepala kambing juga. Iya, Berarti iya. dengan adanya persembahan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sosok ini merasa tertantang. Betul banget, akan hal itu. betul banget, Pak. Ya. Betul Oke, banget. tapi bukannya sosok ini yang malah ngasih nomor atau angka kan Anda? Kepala kamu, Mas. Bukan dia, Pas ya. Jadi gini, Pas ya. Dia Oh, bilang, sakiti kan Anda? kenapa saya mengganggu di villa itu? Hah? Bahkan mewujudkan fisik saya, jika ada pengunjung atau siapapun yang datang ke villa itu, dia malah mencegah yang dimana untuk hal negatif itu dia malah mencegah, Pas ya. Dia malah mencegah yang dimana untuk hal negatif itu dia malah mencegah, Pas ya. Jadi seakan-akan menakutkan, tapi di segi lain adalah dia itu kalau ada yang melakukan persembahan kepala kambing ataupun yang lainnya itu, dia Dia sangat nggak tidak suka. suka. Betul. Dan yang ngasih angka itu bukan dia, Pas ya. Melainkan dia nunjuk sosoknya itu di sebelah sana. Aku juga nggak tahu kenapa. Cuma dari tadi Hah? penelusuran kita hari ini ada beberapa sosok anak kecil. Kita coba ke sana, Pak. Kita mau Iya. coba ke sana dulu ya. Oke. Yuk. Penelusuran pun kami lanjutkan, berharap menemukan jawaban yang kami cari. Di mana Kak Frisly? Aku sih tadi ngerasa emang ada sekitar sini sih, Fasya. Di sekitar sini. Nah, itu dia. Itu. Di sebelah sana. Enon ya. Barang gue saya di dia. Enon ya. Hah? Enon. Eh, Ini Kak. gimana Om Asep? Enon ya di dia. Rame-rame dia. Ayo izin ke saya. Udah izin. izin ya kasah. Oke, bentar. Kita maaf ya Kak Frisly kan Anda sebentar dulu. Iya. Ada apa, Kak? Iya di dia izin kasah. Garang gue di dia. Garang. Iya. Dia Udah izin kepolisian segala gitu. Oke, pemirsa, ini sekarang entah kenapa tiba-tiba ada kayaknya warga setempat yang kayak ngelarang kita berkegiatan di sekitar sini, katanya kita belum izin dan bla bla bla. Sedangkan emang aku pribadi juga tadi kan udah sempat kontek-kontekan sama warga sekitar namanya Chandra. Meskipun sempat terhambat, akhirnya tim melanjutkan penelusuran ke area yang Frisly yakini terdapat sosok anak kecil, berharap mendapatkan petunjuk untuk menguak penampakan yang sering terjadi. Sini, Fasya. Kan Anda, Iya. kakak juga ngeliat kan? Iya, Di mana? kayak ada sosok anak kecil ya dia.
Iya, ini ada beberapa anak kecil yang memang apa ya? Dia tertarik ngajak main ya. Iya. Halo. Sebentar. Kayak aku ngerti deh kenapa sosok ini muncul dan kayak beramai-ramai. Seperti mengajak kita untuk datang ke titik ini. Yang jelas adalah saat ini bawah ini tempat kita berdiri dulunya adalah pemakaman orang-orang pribumi yang dimakamkan dengan cara ditimbun gitu aja di sekitaran sini. Ya dulu kan di sana ada ilalang, terus ada lapangan juga. Nah di sana itu ada kegiatan pramuka anak-anak. Di sana tuh sering banget kejadian kayak kesurupan massal kayak gitu Pak. Emang di sana tuh ada makam gerombolan. Ada apa? Jadi nggak heran kalau misalnya masyarakat sekitar mungkin sering merasakan adanya gangguan di sekitar sini, Fasya. Kalau sekarang kan kita ngelihat kita ada di bawah Jembatan. ya. Iya. Tapi nyatanya memang tempat ini sangat ramai karena memang dulunya pemakaman dan anak-anak ini mereka itu baik, mereka baik. Hah? Seperti dianggap kita sedang bermain, tertarik untuk mengajak kita interaksi. Kenapa? Kasihan, Kasihan? Maksudnya? kasihan. Kenapa Kak Frisly? Awas hati-hati. Ada. Masih ngawat semua. Kenapa kan Ada yang datang, Iya. tapi sosoknya muncul gitu aja, Fasya. Halo, Itu jangan ke sana. Assalamualaikum, awas hati-hati Kak Frisly. kalau kamu ingin interaksi dengan saya, dia mengangguk. Fasya, saat ini ada sosok perempuan memakai pakaian, aku nggak tahu ya itu seperti pakaian lama, pakaian rumah Hah? dengan rambut seperti diikat seperti ini. Cepol gitu ya? Iya, dimasukin gitu kan rambutnya yang Aha. dilipat, mendekat ke arah sini tapi ininya lebam. Dekat pelipis matanya juga lebam. Aduh. Kenapa? Oke. Tim, aku boleh minta night vision? Karena kali ini aku mau coba untuk menangkap sebenarnya interaksi macam apa yang mau dia ajak ya Kak. Karena ini aneh banget, dia muncul tapi dia nggak mau ngedeket. Oke. Tim tolong matikan lampunya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tepat hari ini. Oke tim, boleh nyalain lagi Tim, lampunya. tolong nyalakan lampu kembali. Fasya, Kenapa, sosok Kak Frisly? perempuan ini dia menyatakan bahwa dia meninggal karena dibunuh. Hah? Dan dibuang di tempat ini tepat di hari ini, tanggal yang sama tapi di tahun 2003. Dan pada saat itu tubuhnya ditemukan itu di sekitaran tempat ini. Dia cuma bilang pulang. Kata-kata yang dia ucapin saat ini berulang-ulang kali hanya kata-kata pulang. Pulang kemana maksudnya? Iya, pulang kemana maksudnya? Berputar, Kak. Iya. Berputar berarti ada di sekitaran sini. Di sekitaran sini maksudnya maksud pulang? Maksudnya?
Tunggu deh Kananda. Kenapa? Aku harus ikutin anak kecil ini lagi. Terus hati-hati. Awas, hati-hati Kak Frisly. Hati-hati kan Anda. Aku nggak ngerti deh perempuan ini cuma bilang pulang. Oh, mesti banget. Terus dia tetap nyuruh kita buat main-main sama anak kecil. Astagfirullahaladzim. Kananda. 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 Astagfirullahaladzim. Kakak. Kananda. Awas, takut Pelan-pelan. ada awas. Kenapa? Awas. Siapa itu? Ada apa? Ada sosok. Sosok apa? Awas. Pelan-pelan Kananda, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Kakak. Kananda. Apa itu? Ada apa? Apa itu? Ada apa? Apa itu? Ada apa? Sosok. Kananda. Awas Kananda, pelan-pelan. Ngapain ini kaki gua? Kenapa? Kak pelan-pelan, Kak itu cewek yang tadi. Maksudnya? Awas Kananda, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, komunikasi baik-baik Kananda. Jadi sosok ini Awas, hati-hati Kananda. dia bilang pulang itu fisik kamu. Pulang adalah pulang ke tempatnya dia pada saat dia dibuang di sini, Fasya. Maksudnya? Dia ingin menunjukkan kita yang dimana gua itu dibuang di sini, Letak persisnya. jenazahnya itu. Di mana Kananda? Nah di sini Visi. Pas banget saya pas banget saya ajak komunikasi itu ada di sini dia. Di sini, aduh, astagfirullah. Berarti maksud dia tadi dia ditemukan mayatnya dibuang di sekitaran sini, mayatnya ditemukan di sini. Iya. Dan dia dendam, Visi, mempunyai dendam yang dimana dia ingin mencelakakan laki-laki yang ada di sini. Makanya tadi pada saat kita lagi mencoba Jalan untuk menuju ke sini ya. mengikuti Anak-anak kecil, anak-anak itu kecil sama itu dia. tiba-tiba kaki saya itu kayak diambil, kayak di apa sih bahasanya? Ditarik. Untuk ayo kesini dulu kata dia. Nah, tapi mungkin lanjut dari pernyataannya Kananda, entah kenapa tiba-tiba juga aku semakin masuk ke dalam sini, aku tuh ngerasa sesek sama pusing sih. Iya. Entah kenapa ya. Dan emang kejadiannya itu naas sebenarnya. Yang dia tahu dan orang tuanya tahu adalah jadi karena kondisi ekonomi Fasya. Kondisi ekonomi keluarganya membiarkan dia seperti aku nggak tahu ya, tapi ini semacam manusia yang ditukarkan dengan uang, anaknya dijual, tapi yang orang tuanya tahu itu untuk dipinang, dijadikan pasangan, dijadikan istri, dinikahi dengan cara yang baik, tapi ternyata maaf mendapatkan perlakuan tidak baik dari laki-laki itu, lalu kayak disiksa gitu Fasya. Dan ya dibuang mayatnya Dibuang di di sini. sini. Sekarang ngerti Pak. Tim itu apaan? Ada yang nangis. Ada yang teriak-teriak. Kakak bantuin, coba. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tim pun memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kak Indra, Kak Indra, Kak, kenapa? kenapa ini? Mas, Enggak, ini ceritanya gimana? Tiba-tiba dia kayak gini. ngobrol ya. Hah? Tiba-tiba nangis. Hayang balik. Hayang balik.
Apa artinya? coba Kananda sama Mau pulang. coba Kak Frisly sama Kananda bantu liatin Iya, dulu ini kayaknya emang maksudnya bukan gimana. dia sih, Kak. Kenalin dulu yuk. Oke, apa nanti ini biar tim yang urus kalian nanti. Coba bantu ini biar di Kayaknya nggak Kak bisa Rizky, diajak tolong ngobrol juga ya, bantu. nggak Iya. bisa diajak. Coba Jangan Fasya dibiarin hubungin, gitu ya. hubungin temen kamu juga. Oh iya boleh. Kalian Coba. boleh lanjut. Iya, Ini iya. nggak apa-apa, aman Kak. Pelan-pelan, Ya udah pelan-pelan. aku sekalian Pelan-pelan, Kak. temen aku Pelan-pelan, aja. pelan-pelan. Hati-hati Kak Rizky. Bisa Dibawa aja, dibawa dulu. ke situ dulu aja, ke sini dulu aja. Sini dulu aja. Tapi Bisa nggak? Fasya, kayaknya Om Asep emang ada yang nggak beres Iya. sih sama orang itu. Ada. Aku nggak tahu juga, tapi kayak ada sesuatu aja. Terus tiba-tiba dia mengucapkan kata-kata Ayo, balik. Ayo. mau pulang dan sama persis dengan makhluk yang barusan kita temuin juga. Tapi alangkah baiknya kita temuin teman kamu itu. Iya, Fasya. coba deh, biar kita Supaya- juga dapat informasi lebih. Kakak aman, Kak? Aman. Yaudah, coba hubungin dulu. Gangguan demi gangguan yang kerap terjadi membuat tim memutuskan untuk menghubungi warga setempat demi kelancaran penelusuran kali ini. Kak Frisly, sorry. Halo, Kang Chandra. Iya, Kang Chandra di mana? ini saya di Saung yang kedua ya. Bisa. Yang kemarin ketemu. Oh, ya udah deh. Saya coba cari ya. Iya. Ya, hati di jalan ya. Ya, makasih Kang Chandra. Ya. Gimana, Kayaknya gimana? kita ke deket sana deh. Ayo. Fasya! Fasya! Aduh. Kak, bantuin Kak. Seolah ada yang menarik hingga membuat Fasya terjatuh, tim pun dibuat panik dan bingung dengan keadaan Fasya. Iya, lurusin. Sebentar, lurusin. Kak. Bener-bener kayak kanan aku. Sebentar. Tunggu. Tim. Ini, aduh. Kayaknya Hah? kamu udah ngelakuin hal yang gak baik ya? Aku ya ada yang narik ke dalam sana. Coba. Bantu dulu. Ini coba si Fasyanya coba di ini Coba kenapa? kaki kanan aku masih kaku. Pelan-pelan. Dibopong. Kang Chandra ada tempat apa nggak? Dekat sini ada apa nggak buat? Di mana? Pelan-pelan. Bantu tolong. Tim, sebentar. Digerakin aja dulu. Basah semua ini. Nah, Dek, Sumpah Nggak. ini kaki kanan kaku banget sumpah. Aduh. ada tempat yang lebih aman nggak ya? Maksudnya buat Fasya istirahat dulu atau apa gimana? Ada tempat Di Saung? ya. Di mana? Ya saya aja yang bawa ke sana. Oh, tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, kalian lanjutin dulu aja. Ya udah, Kananda kayaknya emang kita selesain dulu. Soalnya tadi Kak Chandra juga bilang dia ngelakuin sesuatu hal yang salah. Mau kita cari lagi. Coba kita ini lagi. Aku titip adekku ya. Iya. Dek aman. Tim ada yang ditinggal di sini kali ya, Iya, Kak? nah. Ada yang nemenin Fasya juga ya? Tolong. Nih. Ya. Ayo. Kananda coba. Tapi ini kalau sampai dibilang ya, Iya. tadi Fasya bilang Fasya ngerasa ketarik. Menurutku gak tahu kenapa ya, tapi di hutan ini, di pohon-pohon ini, kok aku ngelihat banyak banget makhluk-makhluk yang usil dengan bentuk yang agak aneh ya. Menurutku ini ada kaitannya juga sama Villa. siluman kepala. Kambing. Iya, aku nggak tahu tapi kayaknya di tempat ini mereka itu malah terpanggil dan usil karena ujung-ujungnya ulah manusia sih, Kak. Betul juga Visi. Yang saya lihat juga dengan mencoba untuk ini ada satu sosok sih, mencoba untuk komunikasi dulu ya satu sosok ini.
Sosok ini bentuknya kayak bisa kita bilang sosok siluman ya, bukan siluman lah ya. Sosoknya hewan dengan badan yang kayak monyet. Cuma dia kecil bukan monyet yang tubuhnya gede, tidak. Dia bilang emang bahasa dia, gue suka di tempat villa yang tadi kalian kunjungi. Tunggu, berarti artinya emang benar. Penelusuran kita hari ini kita keliling muter-muter, ujung-ujungnya titiknya ke tempat awal. Iya. Cuma aku nggak tahu ya kenapa ini kan banyak banget pohon-pohon yang kayak sebenarnya ini kelihatannya pohon normal, tapi tanpa orang sadarin mungkin Kak, orang-orang yang tidak bisa melihat seperti kita, mereka tuh nggak tahu kalau misalnya pohon ini ternyata menjadi rumah untuk mereka. Itu kunang-kunang atau apa? Tim bergegas ke area yang dilihat oleh Frisly agar tidak terjadi lagi kehilangan sumber informasi seperti yang sebelumnya. Kayak bekas sesuatu. Kak. Ya. Enggak, ini nggak benar nih. Ini batang yang patah yang kelihatan jelas banget residu energinya menceritakan kalau adanya sosok kuat. Sosoknya itu laki-laki besar, matanya seperti mau keluar. Dan dia penuh amarah karena ya lagi-lagi ini perbuatan manusia. Ada orang yang nggak bertanggung jawab. Mencoba melakukan sesuatu yang sifatnya negatif di pohon. Dan ini kayaknya sama persis apa yang dia lakuin itu sama persis kayak apa yang tadi kita bahas di villa. Aku nggak ngerti kenapa sosok yang ini, astagfirullahaladzim. Kenapa sosok di sini bentuknya tuh aneh-aneh banget, serem-serem banget, tapi ternyata mereka berkali-kali cuma bilang mereka marah dengan perilaku kita. Kalau kalian mau tahu sebenarnya tempat di villa dan di hutan ini mereka tuh lumayan jauh jaraknya. Cuma makhluknya itu berperilaku sama. Mereka agresif dan mereka marah karena perbuatan manusia yang kayak gini. Mereka naruh sesuatu, memohon sesuatu seperti dikasih petunjuk nomor, mimpi. Betul. Yang sebenarnya ternyata makhluknya itu malah jadi pada datang ke sini, jadi agresif. Dan itu yang perlu orang-orang lain juga tahu mungkin di tempat ini tuh. Allah, Mas Muhammad. Gini Kang Chandra, saya tiba-tiba tuh lagi penelusuran biasa, cuman tak kenapa di satu spot tuh langsung ngerasa pusing banget sama lemes sih. Terus tiba-tiba tadi tuh ngerasa kayak kaki tuh ditarik ke dalam air, nggak tahu itu maksudnya gimana. Memang itu maksudnya apa ya Kang Chandra? Ya mungkin kan saya pendatang baru ke sini. Ya mungkin ya merasa keganggu. Merasa keganggu. Iya. Aku masih lemes. Mana sih dia? Ada urusan nih dia. Cepetan Kak, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Kak. Kanannya pelan-pelan. Ayo tim. Pelan-pelan ya, tetap pelan-pelan. Aku nggak tahu tujuannya apa, tapi pelan-pelan. Kananda. Hei, tunggu Visi. Siapa kamu? Kenapa? Enggak, tadi ada di bawah sana ya? Di atas air? Gak mungkin dong. Gak mungkin ada orang di atas air. Ini lihat deh, arusnya ini kenceng banget. Iya. Ini arusnya kenceng banget. Dan itu Visi, depan kita ada sosok yang di mana? Sosok ini tubuhnya beda dengan bukan kepala kambing. Oke. Ini kan sosok yang bulu lebat yang biasa kita temui. Kenapa Kang Chandra? Hah? Sumpah. Jadi Kang Chandra
Tadi pada saat saya penelusuran di villa, itu saya nggak sengaja mecahin patung ini. Pengen dibalikin lagi sama kamu. Hah? Pengen dibalikin gimana sih maksudnya? Ah ini nggak beres nih, ini nggak beres nih. Tadi pecah kan? Iya. Cuma kenapa tiba-tiba ada Iya lagi? kok. Ini gimana? Dia bilang, kalian mau ngapain kesini? Kalian ingin apa? Kayak bener deh, maksudnya mereka tuh ngiranya mungkin kita bakal ngelakuin hal yang negatif itu kali, Kak. Saya ingin mengetahui soal kenapa kalian mengganggu. Hah? Diizinkan atau tidak? Hah? Ya. Di mana tempat kalian? Pelan-pelan, Kak. Sana. Sana. Tim. Oke, Kak Sob. Ini nggak ada apa-apa. Cuma tadi jelas banget kita tuh kayak ngeliat ada orang. Iya. Iya. Orang yang ngasih. Aku nggak tahu itu dia ngegerakin apa, tapi aku yakin arahnya tuh bukan di sini, Kak. Tapi kayak ngasih tahu sesuatu. Iya. Makanya aku pengen tahu nih di mana nih. Kak. Kananda. Iya. Tadi sosok yang di sana, Visi, dia kayak sedang menunjuk ke kayak gini. Gak ada, Kak, tapi sosoknya. Kananda. Hah? Pelan-pelan. Tim. Kananda. Kak. Ini gimana nih? Minta hati dong ke Kak Rizky. Coba hubungin Nanti, iya, aku mau. Halo, tim, Kak Rizky, karena tim monitor dong. Iya, kenapa? Ini kalian kesini deh. Patung yang tadi aku pecahin ada lagi, sumpah sini deh. Hah? Maksudnya apa? Ini Frisly sama si Nanda lagi ini masih penelusuran. Apa sih maksudnya? Ini sini dulu cepetan. Oh ini ada yang nggak beres nih, sumpah ada yang nggak beres. Di mana? Lu lagi di mana sekarang? Di saung. Yaudah, nanti kalau misalnya mereka udah penelusuran, kita akan aja ke sana. Tunggu ya. Iya, cepetan ya. Oke, siap. Kok nggak ada, Visi? Hah? Nggak ada apa-apa. Tadi yang kita lihat Di dia tengah-tengah sini nggak Iya. ada. Nggak. Mana Tapi dia? tadi dia nunjuk ke sana. Tapi dia nunjuk ke sana ya. Kananda, Iya, nggak ada siapa-siapa. tunggu. Astagfirullahaladzim. Coba pelan-pelan. Aku takut ini cuma cara dia buat manipulatif. Tapi aku tadi ngeliat ada dia tuh nunjuk ke arah sana. Tapi apa hubungannya dia sampai nunjuk ke Itu sana ya? aku nggak dapat poinnya. Maksudnya tuh apa? Dari tadi kita ketemu sama pohon yang ternyata masyarakat menjadikan tempat itu untuk meminta-minta yang Iya. jelas salah. Terus juga Fasya. Nah, kalau fase kita masih belum tahu nih. Sorry, Hah? Hah? Fasya hubungin gue. Hah? Dia minta didatengin nih. Gue nggak tahu kenapa deh. Di mana? Maksudnya Fasya datang. Minta disamperin. Di mana dia? Coba. Coba. Wah, aku nggak mau Kak Rizky. Soalnya ini sumpah ini tadi udah aku pecahin nggak sengaja. Kita tunggu Kak Frisly sama Kak Ananda yang juga. Biar lebih jelasnya kayak gimana. Di mana? Ini Kancan. lihat kan? Wah, ini udah nggak beres nih. Aku udah nggak mau
Barusan aku udah pusing, Udah, aku udah. ketarik, terus Udah. sekarang tiba-tiba ada patung ini lagi. Enggak, tapi yang ngasih itu siapa? Yang ngasih orang yang tadi, yang Siapa? yang nangis itu loh. Yang tadi. Yang nyetopin kita. Iya. Tapi Kang Chandra kenal orangnya. Kenal sih enggak, cuman saya tahu tempat biasa dia nongkrong. Oh, di mana emang? Ada di sebelah sini di atas. Tapi kok dia ngasih ini ke Aku Ade? nggak ngerti. Cuma tadi katanya dia ngomong ke Kang Chandra, nyuruh buat dibalikin lagi ya, Kang. Iya. Nah, itu aku nggak ngerti, aku nggak mau berurusan dengan patung ini lagi sih. Terus ini gimana? Aku nggak mau pegang, aku nggak ngerti udah. Ya, aku masih pusing banget, masih lemas banget. Ya udah, Nah, apa ini gimana menurut tim? Maksudnya orangnya kita nggak balikin tahu, ya? kalian tahu. Tapi Kang Chandra bisa anterin kita ke tempat nongkrongnya. Oke, ya. Udah. Dibawa aja kali Dibawa ya, aja, kan ha. ada. Oke. Udah ada sini. Nggak apa-apa. Nah, Ayo. kita mau ke tempat orangnya. Iya, kita temuin aja. Kita harus Ya. ketemu. Biar sekalian kita tanya juga jelas. Iya, ya. Maksudnya tuh apa, yuk. Astagfirullah. Sini. Akankah tim berhasil menemukan seseorang yang mungkin merupakan jawaban dari setiap pertanyaan selama penelusuran? Kang, Sebentar, ini kamu tuh maksudnya apa ya? Kok tiba-tiba ngasih patung itu ke saya terus suruh saya balikin tuh maksudnya apa ya? Kan salah mana? Oke, nu ngaganggu ini itu. Apa itu? apa itu artinya, Kang? Kang Chandra? Salah. Salah. Karena udah sana-sana Berarti, tunggu. Ini kan sebenarnya patung yang harusnya tadi kita semua ngelihat juga kan. Nggak sengaja Iya, kayak aku gitu. nggak sengaja. Mungkin itu maksudnya. Tapi kan emang nggak sengaja gitu sih, Kang. Ya maksudnya si Fasya ini nggak sengaja memecahkan patung inilah pada saat di ada di villa yang kita kunjungi tadi gitu. Oke, tapi maksudnya kenapa harus kasih ke saya dan saya yang balikin gitu? Itu maksudnya gimana? Nah, itu ya orang aduh ayo pikirnya itu teh tiru di situ sebelah itu kita dititipkan kasih akang itu ah, tunda deui ka ditu eta patung eta tunda deui jadi sakitu nya aduh ya. Suruh balikin langsung ke tempat yang tadi. Yang di tempat di villa itu. Harus saya. Iya, harus. Maksudnya tadi dia mimpi-mimpi itu Iya. dimimpiin harus dia. Harus dia. Tapi Kang, maaf banget Kang siapa? Pawang. Kang, bukannya selain patung ini ada satu benda lagi yang Akang punya? Yang Akang dapetin dari tempat itu juga? ya ada iya oh ya habisnya orang mah masuk punya orang ya aduh Ya udah berarti nggak apa-apa karena kita mulainya tadi bertiga, Ya, kita kita- bisa selesaiin secara bertiga Ya. juga. Kang Chandra, makasih, tolong sampein juga maaf kalau ngerasa Ya. keganggu, tapi makasih ya niat kita baik kesini. Ya. Langsung Ya, kita bawa kita langsung bawa aja. Ya. Adek yuk. Demi keselamatan Fasya, tim pun memutuskan untuk kembali ke titik pertama penelusuran. Kang Anda ini gimana maksudnya patungnya? Pas kamu pecahin posisinya ada di mana pas ya? Kok nggak ada sih? Sumpah tadi aku pecahin di sini loh. Kamu yakin? Lah kan Kak Frisling ngeliat. Udah, gini aja. Sumpah aku pecahin di sini. Gini aja dulu Fasya visi. Mungkin saya untuk minta satu sama netizen supaya saya mengetahui asal mulanya ini patung letaknya ada di mana. Terus ini aku apain maksudnya? Nggak apa-apa, pegang dulu Pegang aja. dulu aja. Fasya tenang, yang penting minta Minta netizen kali ya. netizen. Ke mana Kang Anda? Tunggu dulu. Di sebelah situ Mas ya. Di samping patung itu juga ya.
berarti di tempat semula Jadi aku ambil ya. semulanya itu kalau saya dapat infonya, visualnya adalah letaknya nih patung ini ada di sebelah sini, persis sebelah Iya, sini. iya. Saya Ini langsung aku taruh aja ya. Ada suara ketawa ya pelan-pelan. Aduh, astagfirullah. Permisi, assalamualaikum. Jadi kenapa nih patung minta dikembalikan lagi, emang bisa apa ya, lukisan patung ataupun yang sudah lama ada di bangunan yang kosong itu biasanya ada makhluk gaib yang mendiami Betul. patung atau lukisan. Nah, kebetulan patung yang tadi Fasya yang membuat apa ya, bukan masalah ya, yang membuat Pecahkan secara nggak sengaja ya. Di situ makhluk gaibnya itu seakan-akan tidak suka bahwasanya kok kamu lancang kayak gitu. Dan juga saya dapat juga kenapa pecah-pecahan ini tidak ada ya Pas ya. Kalau nggak salah pecah-pecahannya ada di sini ya Pas ya. Harusnya ada di sekitaran Iya, sini. benar, itu ada Sini. Nah, ada di sini. emang kalau kita ngomongin soal goib itu kayak misalkan benda yang hilang itu bisa kembali lagi. Ya, tapi berarti ini insya Allah udah aman ya, Kang? Iya, insya Allah. Udah nggak akan terjadi apa-apa lagi ya? Enggak, nanti saya bantu juga sih Pas ya. Karena ternyata kan juga tujuannya dari awal yang kita cari ternyata tetap mengantarkan kita ke titik ini kan. Artinya mungkin kita juga sudah mengantarkan ke tempat semula. Jadi harusnya emang udah nggak bakalan ada apa-apa. Iya, nggak apa. Kamu udah minta maaf juga tadi. Kita udah kulonun. Dan maksud tadi kenapa kan ada night vision pun tujuannya untuk berkomunikasi. Iya. Dia ingin diletakkan di mana Iya. gitu ya. Tuh. Oke, kalau gitu kita udah. Tidak ada yang tahu secara pasti maksud dari penelusuran kali ini. Tim deg-degan dibawa kembali ke titik semula, namun pelajaran yang dapat kita ambil, setiap akibat yang kita terima selalu ada penyebabnya, baik sadar maupun tidak sadar. Untuk itu, terima dan percayalah pada apa yang akan terjadi karena hidup penuh dengan misteri.